Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat kita, keadaan kita tidak ada bedanya dengan orang Israel yang hidup dalam perbudakan di Mesir. Setelah keluar dari Mesir, mereka terbebas dari perbudakan. Tapi setelah keluar dari Mesir, banyak di antara mereka justru ingin kembali ke Mesir demi memenuhi keinginan dagingnya. Seperti kata mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Keluaran 16 ayat yang ketiga. Demikian pun orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus harus benar-benar meninggalkan kehidupan lama dan dosa-dosanya, kemudian hidup kudus sebagai imam karena telah terpilih untuk menjadi imam-imam Allah. Alkitab mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Namun demikian saudara, mengapa banyak doa kita belum memperoleh jawaban? Sering kita berkata Tuhan tidak mempedulikan kita. Salah satu penyebabnya adalah setelah kita dikeluarkan dari kegelapan, maka seharusnya kita menjadi imamat yang rajani dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah, bukannya tetap bermain-main dengan dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyakitkan hati Tuhan. Saudara, jikalau kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan berusaha turut memberitakan kebaikan, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus, maka kita telah memenuhi panggilan Allah. Maka apapun pergumulan kita akan dijawab Tuhan, karena penghalang dan pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita sendiri. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17, firman Tuhan ingatkan kita, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah diri dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku, Tuhan, akan menerima kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru dan doa kami. Hari ini kami tetap berseru kepada Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan, kasih, keagungan, kemuliaan Tuhan yang memangnya kami harus beritakan karena kami telah mengalaminya. Tuhan, hari ini kami bersyukur karena bukti kasih Tuhan, Engkau ingatkan, Engkau tegur kami, bukan bermain-main dengan dosa, tetapi kami justru memiliki komitmen untuk benar-benar meninggalkan kehidupan lama kami dan hidup di dalam kebenaran Allah. Maka janji Tuhan, Tuhan akan menerima kami dan bahkan menjawab doa kami, pujian dan seruan kami yang tidak pernah putus-putusnya kepada Allah kami, Juru Selamat kami, Penolong kami, satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.